Halo adik-adik, halo, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah, sampailah selamat Paskah kepada adik-adik kami yang di rumah. Puji Tuhan, dalam sukacita Paskah ini kita masih tetap beribadah, walaupun beribadah di rumah. Wah, puji Tuhan, bersama ibu-ibu yang bersukacita, ibu guru kita. Bila juga adik-adik mempersiapkan dirinya, persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, persembahannya ya persembahannya juga, dan persiapkan hatinya. Baik, untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa saat teduh, kita berdoa. Amin. kita sapa lagi nang yuk. Yuk. Salam adik-adik. Udah siap beribadah? Pasti. Ada sukacita? Bersukacita. Oke, udah. Kita adik-adik di rumah berdiri, kita memuji nama Tuhan, lagu dihapuskan dosa. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kok nyanyinya tentang darah ya Bu ya? Iya, terus kita putih-putih juga tadi dengan nama. Iya, kenapa ya? Artinya, minggu kemarin kan mahkota duri identik Ya. dengan darah Yesus telah tercurah, telah tumpah, bahkan sudah mati. Tadi adik-adik udah paham ya? Tapi hari ini Sus, bangkit, tandanya apa Bu Deborah? kita selamat. Sudah diselamatkan. Ya, kita tetap bernyanyi, jangan duduk dulu. Kita Iya. mau nyanyi Oh, sukacitaku ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam,
pam pam. Sekali lagi ya. Pam 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 pam. Tepuk tangan. Pintar adik-adik sekolah minggu. Ternyata masih pada hafal ya Bu ya lagu-lagunya ya. Baiklah, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita bernyanyi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau bangkit, Engkau hidup untuk kami. Tuhan Yesus mati untuk kami. Dan sekarang Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memperoleh keselamatan. Karena Tuhan sudah bangkit bagi kehidupan kami, menebus dosa kami manusia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kasih karunia-Mu itu Tuhan Yesus yang begitu besar, tidak pernah lepas dari kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu Tuhan, bahkan orang tua keluarga kami, dimanapun semuanya berada. Terima kasih Tuhan, baru semuanya Tuhan, karena kasih karunia-Mu senantiasa baru dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kesempatan pagi ini bersuka cita kami Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah dalam kesempatan ini kami senantiasa diberikan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami bertumbuh di dalam kasih-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, datanglah Engkau Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Di mana ibadah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah kasih Tuhan memberkati ibadah kami. Dan begitu juga anak-anak sekolah minggu, dimanapun semuanya berada, yang ikut beribadah buat pagi yang indah ini. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, melihat mereka, memberkati mereka. Sehingga kami Tuhan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Terimalah kami Tuhan pagi yang indah ini, ampuni segala dosa kami Bapa. Biar kami layak menerima berkat-Mu, dan kami layak memuji Engkau buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Ya, namanya Yesus bangkit identik dengan Paskah. Apalagi Nuria tanda-tanda Paskah atau sebelum Paskah? Tahu. Halo. Iya. Opung deh. Di tubuh Yesus, ada apa di tubuh Yesus sebelum dia dikubur? Oh, disalibkan. Iya. Ada mahkota duri. Ada mahkota duri, ada paku. Oh iya. Baiklah, ada lagunya Rena? Ada. Iya. Tanda paku di tangan dan kakinya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima.
itu walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus, tapi kita harus tetap percaya. Apalagi teman-teman Tuhan Yesus yang melihat Yesus memang benar-benar nang ya, Iya. ditombak, disalibkan. Adik-adik pasti tahu ceritanya deh. Iya, Kan tapi sedih banget kan? sedih Iya. pastinya. Iya. Kita sih nggak tahan melihatnya sampai menangis. Iya. Jadi deh kita nggak usah sedih-sedih lagi Bu. Kan sudah bangkit, kita sudah Iya. diselamatkan. Iya, hari ini kita sudah Yesus dibangkitkan, jadi jangan sedih lagi leh, adanya sukacita nang ya. Sambil mengisi kebangkitan Tuhan. Udah, tapi nah, sebelum kita lagu tema, ada yang bernyanyi buat Tuhan teman-teman kita. Siapa ya? Silakan. Ayo silakan. Calon teman-teman kami akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Udah, tepuk tangan deh. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mengisi pujian untuk tiap minggunya. Ditunggu ya selanjutnya. Ya udah, kita nyanyi. Ini ada lagu baruku. Jadi guru-gurunya juga baru mempelajarin. Kita sama-sama belajar. Adik-adik ada teksnya di bawah. Oke? Dengan judul Melompat ke Depan dan ke Belakang. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup, indahnya bersama merayakan Paskah, indahnya bersama merayakan Paskah. Nah, sekali lagi nah. Oh iya, ayo. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup, indahnya bersama merayakan Paskah, indahnya bersama merayakan Paskah. Udah ya, merayakan Paskah. Emang nah setiap perayaan pasti ini dah. Pasti dong. Ada hadiahnya. Ada. Ada hadiahnya Nenek. Ada yang ini Iya. ada. Udah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, ambil Alkitabnya. Oh ya, Alkitabnya kan sudah di depan masing-masing ya, Bung ya. Ambil sikap berdoa, kita bernyanyi Aku Datang dan Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami sungguh bersukacita karena pada pagi hari ini kami merayakan Paskah. Kami merayakan hari kemenangan, di mana kami boleh dimenangkan dari dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang menjadi saksi dimanapun kami berada, karena kami sudah menang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena kami ini anak-anak yang mau tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua dan juga kepada guru-guru di sekolah, untuk guru-guru di sekolah minggu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu kembali sapa. Shalom adik-adik. Iya, yang beribadah minggu yang lalu pasti sekarang juga beribadah ya. Iya, sudah siap dengan Alkitab? Pasti. Mari kita buka dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai 12. Ya. Sudah? Ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, tetap disimak ya. Perhatikan ibu ya. Baiklah. Ibu Sarah akan bacakan di Alkitab, judulnya Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah akan mereka perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Iya. Adik-adik, siapa yang masih ingat tema kita minggu yang kemarin? Theo? Wah, pasti ingat karena mengikuti sekolah minggu. Tema kita minggu kemarin yang dibawakan oleh Amang, mahkota duri di kepala. Kenapa mahkota duri di kepala? Itu lambang dari apa?
Oh, sakit sekali. Coba bayangkan, sedangkan tangan kita aja kena duri, tertusuk duri, entah itu duri tumbuhan atau duri ikan, pasti sakit. Apalagi kalau dimahkotakan, ini kulit kening kita, kulit wajah kita kan lembek tuh, kena duri. Tapi Yesus sudah tanggungkan itu. Sehingga Yesus mati di kayu salib, lengkap dengan mahkota durinya. Lambang kehinaan teman-teman kalau disalibkan, seolah-olah Yesus itu yang paling jahat, yang paling berdosa. Coba, siapa yang siap, siapa yang mau demi temannya dia menjadi sakit, demi temannya dia nggak punya jajan, demi temannya dimusuhi sama orang? Angkat tangan coba. Iya, mungkin ya ada sebagian. Tapi Yesus telah melakukannya untuk ibu, untuk orang tua kita, bahkan untuk kita. Ya, ramai-ramai orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya benar ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak, bersama dua orang penjahat. Bahkan disalib juga, Yesus masih bisa mengampuni orang yang bersalah. Ketika Yesus mengatakan, sudah selesai, artinya Yesus sudah menanggung dosa kita. Jadi dosa kita sudah selesai. Lalu Yesus pun dikubur. Alangkah sedihnya murid-murid Yesus, termasuk tadi ketiga orang ibu. Maria tadi. Pagi-pagi benar pada hari Minggu, mereka telah mempersiapkan rempah-rempah. Kalau sekarang bunga-bunga untuk berziarah ke kubur Yesus. Sama kita yang ada sekarang juga. Kalau ada keluarga yang telah meninggal dunia, telah dikubur biarpun bertahun-tahun, kita pergi berziarah. Kita menyiram bunga di kuburnya. Demikian juga dengan ibu-ibu, bahkan ibu yang lain. Mereka bergegas pagi-pagi sekali, mereka pergi ke kubur Yesus. Mungkin air mata masih ada, kesedihan pasti sangat terasa. Bayangkan Tuhan yang kita sayang, yang mereka ikuti setiap hari, yang melakukan mujizat, sudah mati, sudah dikubur. Tetapi pada cerita kita hari ini, apa yang terjadi? Wow, pintu kubur telah terbuka. Kubur Yesus terbuat dari batu, telah terbuka. Loh, siapa yang sanggup membuka batu yang demikian berat? Apalagi ibu-ibu, biar mungkin 10 ibu nggak bisa mendorong pintu kubur Yesus. Mereka penasaran. Mereka melihat, loh, kok tidak ada lagi Tuhan kita? Kemana Tuhan Yesus? Mereka mungkin kebingungan, sedih, ketakutan, heran. Bercampur menjadi satu. Coba bayangkan, orang yang sudah dikubur di dalam batu lagi, tiba-tiba sudah tidak ada. Wow. Lalu ada 2 orang malaikat yang bajunya berkilau-kilauan. Mungkin mata kita silau melihatnya, seperti sinar. Mereka berkata, siapa yang engkau cari? Siapa yang kalian cari? Loh, mereka heran. Ya tentu dong, siapa yang mereka cari, jelas tujuan mereka.
mau menziarahi Yesus. Lalu kata kedua malaikat tadi, "Mengapa kalian cari? Tidakkah kalian ingat waktu Yesus bersama-sama dengan kalian? Dia telah mengatakan, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang keberapa tadi teman-teman? Pada hari yang ketiga. Dia akan bangkit." Jadi Yesus gak jadi mati. Yesus sudah mati di kayu salib. Karena sudah diceritakan di dalam Alkitab. Semua sudah dinubuatkan. Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Wow. Bangkit, hidup. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat kita di surga bersama dengan Allah Bapa. Wow. Kalau gitu kita juga bisa mengalami kebangkitan walaupun kita hidup. Bisa. Bangkit dari rasa malas. Tadinya malas, aduh. Hei, ayo kita bangkit. Ayo kita bergerak. Bangkit dari rasa ketidaktahuan. Apa Bu? Ketidaktahuan. Iya, tidak tahu karena tidak belajar. Ayo bangkit. Kita belajar. Bangkit dari apa lagi? Bangkit dari sifat-sifat yang tidak baik. Iya, kubur sifat tidak baiknya. Kubur rasa malasnya. Bangkitkan yang baiknya. Bangkitkan yang rajinnya. Ya, sama seperti Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus bangkit. Kubur telah kosong. Kita akan bersuka cita olehnya. Ya teman-teman. Baiklah teman-teman. Iya, kita harus memaknai kebangkitan Tuhan Yesus untuk diri kita juga. Ya. Iya. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Boleh lewat grup kita, grup sekolah minggu. Pasti Amang, Inang, dan guru-guru sekolah minggu siap untuk menjawab. Baiklah, demikian pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang boleh kami petik pada hari ini, bahwa Yesus telah bangkit. Demikian pun kami Bapa boleh bangkit dari rasa malas, rasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang baik di hadapan orang tua kami, dan apa yang baik di hadapan sesama. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang besok akan mengikuti ujian akhir nasional tingkat SD yang diselenggarakan secara tatap muka. Berkati teman-teman kami ya Bapa, agar mereka boleh mengerjakan tugas-tugas dengan baik karena Tuhan sudah memberikan mereka kepintaran. Berkati kesehatan mereka, Engkau menjagai mereka Bapa. Kami tahu ketika Tuhan menjaga kami, maka selamatlah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat kesehatan seluruh anak-anak Tuhan, orang tua kami juga Bapa. Biarlah kiranya ketika kami boleh sehat, maka kami akan beraktivitas dengan baik pula. Ampunkan kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 14. Demikian bunyinya. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberian kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ingat ya, 1 Korintus 15 ayat
14. Dihafal ya. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal minggu kemarin. Ini dia. Shalom, pendeta. Minggu ini Matius 5 ayat ini 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah karena mereka orang yang dianiaya kerajaan oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam sehat. Mamang Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Shalom pendeta dan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Kerajaan sorga. Amin. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Kebenarannya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Anak Pendeta. Shalom. Ya, tadi apa cerita yang diberikan oleh Ibu Sarah? Tuhan Yesus bangkit. Berarti ini hari Paskah. Paskah. Yesus bangkit sama dengan itu hari Paskah. Hari kemenangan. Kita juga bangkit dong, bangkit dari rasa malas katanya tadi. Dari apa tadi, Bu? Sifat-sifat yang kurang baik. Yang jelek-jelek lah. Siapa yang masih punya? Jangan ada yang malas-malas. Sedikit sih, sedikit. Ya udah deh. Iya. Jadi sekarang kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ya, saling Memberikan persembahan. Pujian, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi.
paksa? Jangan paksa. Muka ini kayak mana, Bu? Gini. Bukan, uangnya dikecilin. Oh iya, korupsi namanya. Korupsi namanya. Dikasih mama 5.000 baru tukar jadi bagi 2.000. Yesus bangkit. Iya. Udah deh. Oke. Kita Baiklah. mengakhiri ibadah Iya. kita. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, jika ibadah sekolah minggu kami sudah boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada sukacita di dalamnya karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sudah boleh memberikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Seberapapun yang boleh kami berikan, biarlah Tuhan berkati. Tuhan berkati kami terus agar pada kesempatan lain kami boleh lagi memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Berkati orang tua kami sebagai saluran berkat di dalam kehidupan kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan. Sekolah minggu kami akan kami akhiri Bapa. Biarlah kiranya pada minggu-minggu yang akan datang kami lebih sukacita lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Iya. Setelah minggu kita sudah selesai teman-teman. Tidak bosan-bosannya kami akan mengingatkan terus 3M. Yang pertama Bung, Pakai masker, Ibu Deborah, Cuci tangan. Ina. jaga jarak. Yang tidak kalah penting, makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan jangan kemana-mana kalau tidak penting banget. Oke. Lagu penutup. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa.